Halo Sobat Sijawara, apa kabar? Masih bersama Didiklat Perkoperasian Dasar. Di sesi kedua kali ini, kita akan membahas materi prinsip-prinsip perkoperasian. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Heru Oktavianto, Bida Iswara, Ahli Pertama, UPT Pelatihan, Koperasi dan UKM, Provinsi Jawa Timur. Marilah kita bersama lebih mengenal kembali apa itu koperasi, yang mana hal tersebut dapat menjadi dasar sebelum kita masuk mengenal apa saja prinsip-prinsip koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu koperasi. Nah, kali ini ada sebuah konsep yang bisa menjadi landasan berpikir, di mana koperasi dibangun dari dua aspek mendasar. Yang pertama, yakni berdasarkan jati diri dan nilai koperasi. Lalu yang kedua adalah menerapkan prinsip-prinsip koperasi dalam berkegiatan usaha koperasi. Jadi, apa saja prinsip-prinsip koperasi? Prinsip koperasi ada 7. Yang pertama yakni keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Hal ini bermakna bahwa keanggotaan koperasi untuk siapa saja. Tentu hal ini juga harus disesuaikan dengan syarat yang tertuang dan tertulis di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di koperasi. Lalu kita akan beranjak di prinsip koperasi yang kedua, yakni pengelolaan dilakukan secara demokratis. Hal ini bermakna kemajuan dan kemunduran koperasi berada di tangan anggota. Anggota mempunyai peran sebagai pemilih dan pengguna jasa koperasi. Berikut pula anggota juga sebagai pemeran pemegang kekuasaan tertinggi. Beranjak ke prinsip yang ketiga, yakni pemberian SHU dilakukan secara adil. Adil di sini mencerminkan besar dan kecilnya SHU berdasarkan dari kontribusi anggota terhadap usaha koperasi. Di sini partisipasi anggota berperan sangat penting. Masuk ke prinsip yang keempat, yakni pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Hal ini bermakna menjadi anggota koperasi tidak semata-mata mencari sebuah keuntungan semata. Ada sebuah sikap saling tolong-menolong antar anggota koperasi yang harus tentu lebih menjadi keutamaan di dalam berkegiatan berkoperasi. Oke, kita sudah mulai masuk ke prinsip yang kelima, yakni kemandirian. Maju kembang koperasi butuh kontribusi dari seluruh anggota. Tentu, sebuah iklim berusaha tidak lepas dari sebuah permasalahan. Dalam prinsip ini, jika koperasi terdapat permasalahan, maka kemandirian peran anggotalah yang berperan untuk dapat menyelesaikannya. Menuju prinsip yang keenam, yakni pendidikan perkoperasian. Hal ini menjadi penting dan wajib didapatkan oleh seluruh anggota koperasi. Karena maju dan tidaknya koperasi sangatlah bergantung terhadap peran dan kontribusi anggota.
Tidak terasa, kita sudah memasuki prinsip yang terakhir, yakni prinsip yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Di sini koperasi dalam menjalankan usaha, jika ingin lebih berkembang, maka koperasi dapat bekerja sama dengan koperasi lain maupun dengan pihak ketiga lainnya. Bagaimana? Cukup mudah dan dapat dimengerti, bukan? Apa saja yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip koperasi? Sampai jumpa, sobat pembelajar sejawara, di materi perkoperasian dasar berikutnya. Koperasi dan UKM Jaya Sejahtera. Terima kasih.